Sulit. Oke, kita akan masuk ke Ben and Pick dan kita akan melihat ini adalah game terakhir antara Brand Esports atau Todak. Di antara kedua tim yang kalah akan pulang ke Indonesia. Maksudnya ke negara masing-masing. Oke, Natalia Brody lagi. Ini dua orang nih kenapa sih? Masih dengan ini ya, barisan Iya. Ben. Barisan bench dia. Selalu ke bench juga ya. Ada Cloud, ada Yusung Shin kembali. Cloud jadi prioritas untuk dibuang ternyata untuk tim dari Brand Esports. Dan kalau kita lihat dengan terbukanya seperti sekarang, apakah tetap sama Sylvana akan di-ban oleh Brand atau mereka akan mencoba untuk melepaskan seorang Sylvana? Karena tadi di game yang pertama dengan banning yang mirip-mirip juga, ternyata Yuzong dibuang oleh Brand. Ada kemungkinan mereka ingin menggunakan Sylvana atau memaksa Todak untuk memakai Sylvana. Oke. Kebuka Sylvananya kah atau justru mengalah? Ya, atau kalau enggak mereka mau ambil Matilda. Enggak. Ini cuma Gimana? Kornet. di Ben sih mati tadi. Ada teori apa dari Kornet? Teori Kornet. Ya, Sylvana cuy. Sylvana lah. Sylvana Jawat kebuka. Sylvana juga betul. Banyak sih Johet tadi tidak prioritas loh. Sylvana di Ben sih. Sampai di ban tadi Sylvana. Sorry Johet. Aku sih ya, Apa mau? mendingan Matilda biar dia kontes Benedetta sama Sylvana ini. Oh gitu. Oke, Matildanya di Ben. Oke. Ini Sylvana. Ini Sylvana atau siapa nih? Sylvana Jadi sih. Sylvana buat brand kita. Oh, Benedetta. Oh, Benedetta justru. Oke. Oke, kontes. Moon. Sylvana. Siap untuk dikeluarkan? Maksudnya, Atau enggak sama sekali? Kalau atau mereka melepas? kalau mereka lepas sih sayang banget. Main-main. Oh, Oke, Iwan satu. keringetan ya? Padahal kemarin Padahal di sana dingin ya. Ada gue kemarin bilang kedinginan. Ada Esmeralda juga. Lemon juga bilang. Oh iya, ada Esmeralda Oh iya, juga. Esme. Ada Esmeralda juga. Ini yang lagi mereka pertimbangkan apakah Sylvana sih. Esmeralda ataukah Sylvana. Udah Moon. Pakai Sylvana combo It's stun pakai flicker. time. Aduh, Mereka It's time bakal to show your skill, brother. kalau aku Harus sih Sylvana sih. memikirkan karena sekali dia ambil Esmeralda-nya. Sylvana. Oke. Esmeraldanya berarti buat mereka gitu. Ya, Esmeralda buat Brand. Di side-nya. Esmacho? Kalau misalnya Esmeralda di side XP, Heeh. ininya gold gitu. Beneritanya. Siapa tahu mau jadi jungler. Siapa tahu jangan. Siapa tahu tank. Kita udah nggak tahu nih ini Benedetta mau ditaruh di mana. Kita harus lihat dua lainnya ya. Iya. Untuk sedikit ada clue. Ada clue Kalau lah cuma ya. Benedetta doang, kayak semua role bisa. Selena Esme gak sih? Oh, Parsha. Selena Mars. Gila loh. Wih. Ini si Selenanya kayaknya Oke. Piu lagi pede banget pakai Selena. Esme. 3 game loh. Esmeralda kah buat Todak? Esmeralda. Esmeralda. Langsung. Jauher. Oh, kalau enggak ya Hayabusa kayak kemarin. One Hayabusa Sylvana. Haya. Oh, Tamus. Lebih ngamanin side ya. Tamus Vengeance kan? Kenapa Tamus duluan? Iya. Kenapa? Kan ada Gak apa-apa. Hayabusa. Bisa di ban Esmeralda-nya di sini. Enggak sih, aduh mohon maaf nih ya. Bukan bermaksud untuk merendahkan atau menghina tim lain yang bukan Indonesia. Padahal aku dukung Todak nih ya. Todak lawan Brand, aku prediksinya Todak. Tapi aku melihat Formase itu lagi underperform ya. Entah kenapa Kornet melihat Formase itu hari ini tidak seperti hari-hari kemarin. Atau hari kemarin lebih tepat ya. Kayak permainannya tuh entah kenapa beberapa kali miss, skillnya tuh miss. Kemudian rotasinya juga tidak mengganggu, nggak nakal. Terus Hayabusanya berkali-kali unitnya tuh banyak, hero-nya banyak, ada minionnya banyak, tapi dia shadow kill. Dan dia juga kadang kayak ya udah asal masuk aja udah, kayak nggak diperhitungkan gitu. Iya, shadow kill sih tadi. Iya. Jadi damage-nya ya kebagi-bagi semua gitu. Iya, jadi kebagi sama. Gak ada damage sama sekali. Link. Link Alice Baxi ya. Keren mereka bisa buang Banyak. Chow Chow atau Johan. Johet. Tapi enggak sih kayaknya.
Aku jadi bingung soalnya, Bun. Udah out of the box nih picknya nih. Sylvana pun juga bisa. Hayabusa. Boleh Hayabusa. Boleh. Deg-deg ser ya. Hayabusa. Boleh Hayabusa. Gue lebih setuju Momo-chan Hayabusa. Hayabusa. Daripada mereka ambil risiko nggak sih? Daripada Cho atau Johet ya. Iya, Hayabusa sih. Yang gue pikirin lagi kalau Hayabusa di ban, Babang Formis main apa? Nah itu dia. Heeh. Maka tadi kenapa mereka nggak pick dulu itu loh Hayabusanya. Jauhead. Hayabusa terbuka. Hayabusa terbuka. Ya, Hayabusa. Jangan-jangan brand memang mau paksa Fortnite sambil Hayabusa. Bisa jadi. Mereka mau Jadi. merontokkan stratsnya yang kemarin. Yes. Itu tutup matanya lucu banget. Pengen gue pinjem dong bang. Kayak sambil tidur. Lihat apa kamu Tutup nanti? matanya. Aku nggak lihat, aku nggak lihat. Oh dia Roger. Roger. Dua Oh. core. Oke, jadi nggak pakai Hayabusa ya, Nggak pakai lebih assassin Roger ya. Jadi karena kayak langsung cepet aja kita tumbangin dia. Dan kita kayak langsung kompak setuju. Oh ya Roger oke. Oke. Berarti Moon. Tank besar nih brand, tank besar siapa yang biasa mereka pakai buat tanknya? Oh, gak usah tank juga bisa kan? Benedetta juga Benedetta bisa. gitu. Iya Benedetta. Harley keluar. 3 match dan Atlas. sih. Atlas untuk tank, untuk support system. Todak. Last pick ya. Digi. Sakit kepala. Oh jangan sampai sih. Tapi bisa sih. Bisa, Iya, bisa bisa aja. banget, bisa banget. Digi bisa banget. nggak sih? Atau ya Mitch. Cuman mereka latihan nggak pakai Digi, ya kan? Iya. Kalau kayak Rumis kemarin mereka siap banget tuh. Siap banget pakai Digi. Berarti kalau bisa, tapi belum tentu sih. Ya. Jadi Digi. Atau satu lock. Grok satu Grok. tank. Oke. Berarti Sylvananya bakal Mitch. Kemudian teammate bersama dengan Grok. Kalau Digi asik juga sih ada ini kan time journey. Itu Atlasnya udah kayak tangkap angin terus-terusan. Digi asik sih. Oke. Tapi ini justru malah Gimana? Korek? Roger harusnya lebih enak sih buat makanin 3 musuh yang Oke. dibilang cukup tipis. Dan kalau misalkan ngomongin soal caster, Kita sudah masuk ke dalam in-game-nya. Let's go. Let's go. Di game penentu Kornet. Yep. Kali ini Todak dan juga Brand Esport mereka Oh. akan berjuang untuk memenangkan match ini dan menuju ke babak berikutnya. Yang kalah akan angkat koper. Yang kalah angkat koper, oke. Dan nggak ada purify sama sekali untuk Todak ya, ini agak sedikit memudahkan tugas dari Atlas Wah. nanti dengan Fatal Link dia. Betul. Dan juga pastinya dengan Arrow, dengan adanya Trap juga dari Selina. Mungkin mereka pede karena ada Chico yang punya Needle Flower, lalu ada Moon dengan Imperial Justice-nya. Dan kalau kita lihat kali ini sudah ada pergerakan dari teman-teman Todak dan juga Brand ke area bawah kali ini. Moon udah spiral strangling tapi terkena kenasan dari seorang Chico. Pastinya bakal flicker, udah gak ada flicker mundur kali ini. Tapi gak akan terlalu memaksakan sepertinya dari teman-teman Todak juga karena ada Benedetta di sana, Flaptizi. Iya, Flaptizi yang sudah membuka fight dari early-nya. Masih agresif buat Flaptizi-nya. Luar biasa. Gak mengendorkan serangan sama sekali untuk Flaptizi. Dan kalau kita lihat dari 3 lane yang terjadi sekarang di top lane udah yang paling damai. Tapi Parshanya kayaknya bakal menang atau outrange ya. Nggak outrange untuk Tamus. Bottom lane yang tadi cukup ramai, tengahnya juga masih so-so. Jadi Harley kalau sudah injak level 4 ini dia adalah momen untuk Harley berjalan-jalan. Level 4. Yes, eksplorasi ya. ini harusnya combo ke atas sih sama Parsia. Jadi Magic sama Poker Feather Trick. Edge Strike-nya. Balik lagi ke arah tengah. Mau ke Moon-nya kah? Level udah level 3. Kan Atau menunggu pergerakan dari Tamusnya? Sudah ada informasi? Atau justru malah balik lagi ke Mace, formasi. Iya, dan kalau kita lihat belum ada yang level 4 sih tadi, jadi mungkin untuk rotasi agak sedikit diminimalisir terlebih dahulu, kecuali Iwan dan juga dari Atlasnya tidak pasti, tapi di area bawah kali ini Chico, untung ya, Covernya. tapi masih ada Abyssal Trap, Flap shot. wah tipis banget sih, Oh my god. Abyssal Arrow-nya Dan sih, dia nggak mau kehilangan satu gerobak. iya, Itu yang paling penting di satu Gotham. gerobak berharga buat pemain core ya. Sangat berharga. Berharga. Dan kali ini sudah ada turtle yang dicolek, turtle yang pertama di menit yang kedua kita untuk Brand Esport. Apakah ini bakal menjadi game yang pertama di mana Brand sebenarnya ya? Mereka unggul banget untuk turtle 2 kali ya kalau wah. Dan kali kembali mereka bisa mendapatkan turtle yang mereka inginkan juga. Tapi belum ada pergerakan yang berarti sebenarnya dilakukan oleh sayang Harley. sekali. Poker triknya nggak ada yang masuk gitu Bener. dari Calvizi. Jadi
Mau tak mau dia harus space escape mundur lagi meskipun ada deadly magic tadi ya. Cuma kombonya tidak masuk Bung Cornet. Oke, Bung Momo Yo. sudah level 6 dari Carl TZ-nya menuju ke arah bawah, harusnya habis ngambil orange buff. Oh, dapetin minion dulu di arah tengah, nggak ada yang ngisi soalnya. Karena posisinya kali sibuk ke area bawah. Final blow tapi tidak mengenai siapapun. Cikunya juga masih bisa cari posisi dan lagi dan lagi kali ini masih ada Needle Flower untungnya dan lagi terulang dan Wah. bahkan lihat lastinya. Oh my god. Fatalingnya nggak connect ke arah serang Ciku. Harley. Tapi ada Harley kali Deadly Magic langsung poker trick dan bakal ditumbangkan begitu saja. Bisa double kill. Tapi nggak mau terlalu dipasang karena ada Moon yang tiba-tiba datang dengan Imperial Justice dan bahkan Lasti bakal ditukarkan kali Lasti. Coba untuk mundur, Flaptizi mulai masuk dan bahkan Moon nih yang akan menjadi incaran kah karena masih ada flicker juga untuk seorang Moon dan tidak berhasil ditumbangkan lagi oleh teman-teman dari brand eSport 1-1. Yes, langsung menggunakan ultimate ketika sudah dapetin level keempatnya dari Iwan. Wild charge-nya hanya untuk mundur saja. Brand eSports menunjukkan ini di early game-nya sangat amat baik, lancar jaya. Tinggal gimana caranya mereka bisa memberikan tekanan demi tekanan ke Cikunya. Karena Cikunya udah benar-benar kena, tapi sebentar itu di arah atasnya. Fatalingnya bagus banget, cantik banget seperti mantanku. Dan bahkan langsung hilang di atas 2 orang. Kenapa, Momocan? Nggak apa-apa. Wow, tadi setup dari Atlas yang mengubah segalanya. Oh, dan bahkan di sini masih ada lagi kombonya Moon, baik banget. Tapi ternyata view-nya yang lebih baik, arrow-nya sangat mengganggu. Bahkan Imperial Justice ya tidak berhasil untuk menumbangkan seorang Harley. Pak Tarno, prok jadi apa? Hah, jadi ke pick off. Jadi keinget. Maksudnya Astaga, dan kalau kita lihat kali ini Final Blow hanya untuk meng-clear minion saja di area atas, sedangkan di area bawahnya. Oi, kita lihat view-nya kalau menjadi bulan-bulanan kah, tapi sisi lain justru X-ray-nya yang tumbang. Kali ini Flaptizi mulai datang, langsung Pak Phantom Slash ke arah depan dan bahkan Ciku agak sedikit terlambat. Kalau coba untuk membuka window crossbow-nya karena kita lihat di sini ada crossbow of tank mengarah ke arah seorang. Tapi Flaptizi masih bisa mundur, Imperial Justice-nya digocek begitu saja Bung Cornet. yes, dan posisinya di arah belakang. Wah, gila bahkan sih. masih bisa hidup. Final Ini blow. benar-benar mirip seperti Psycho di hari kemarin. Dari Flaptizi-nya menggocek 3 orang bahkan dengan menggunakan dash-dashnya. Dicolong. Dapetin orange buff Yes. dan langsung ada jempol dan juga ada mahkota Raja RRQ. Oh, kira kamu mau ngomong ini mirip, ternyata mirip saya pada Psycho. Psycho. Mirip Siko sih. Jauh, saya lebih jago dari Psycho dan mereka sih. Makanya tidak sia-sia kan dia berdua. Ya lah, sama-sama. gila aja. Tapi lihat view-nya di sini masih bisa selamat kah? Oh enggak, ternyata di follow up yang baik dalam Fortnite tapi ternyata fatalingnya kena 2. Moon-nya di sini bakal coba dikejar Flaptizi langsung punya space escape. Bahkan Flaptizi juga memfollow up dengan cukup baik. Phantom Slash-nya mana? Oh, tidak akan dipaksakan oleh seorang Flaptizi, Bung Cornet. Yes, masih bisa recall. Enggak, Oh, ternyata enggak di loh. dash dan bahkan langsung di-execute. Langsung didapatkan lagi X-ray. X-ray-nya juga walaupun ada Vengeance yang nggak bisa menyelamatkan diri, yang nggak bisa bertahan begitu saja. Cikunya, Aduh. ngapain Ciku sayang? Kamu mendatangi, tapi masih ada ultimate Ciku yang mendapatkan 1 point kill. Dan kita lihat sini masih Di bisa follow bertahan. up. Dan bahkan masih ada flicker untungnya dari Lastinya. Ciku yang hampir saja direndahkan dan dipandang sebelah mata oleh Cornet. Ternyata kamu benar-benar menunjukkan kalau kamu itu pro player dan cocok bermain di M2. Tidak seperti Cornet, pro player gagal. Wow, luar biasa sekali. Ciku kita pikir dia kayak, oke, mungkin dia Untung dapat weakness point Weakness sih point dapat itu. siapa nih? overcommit, tapi Kalau nggak ternyata dapat sih mungkin sulit ya. Chilit, iya itu benar-benar mungkin dari kalkulasi sama seorang Ciku ya. Di sini Lasti mau war lagi kah? Dari Flaptizi mulai masuk final blow, Moon-nya yang bakal ditumbangkan di area mid dan bahkan Iwan-nya juga udah mulai datang tumbang 2. What happened Iwan? Itu Itu kayak padahal ada animasi bug gitu kayaknya. Turretnya udah tumbang duluan Fataling padahal. itu kayaknya, Fataling tapi si Iwannya Oh, nggak bisa kemana-mana ya? biasa aja, nggak ada rantainya gitu. Susah ngangkat batu kayak apa. Aneh banget tadi. Sama-sama besar soalnya. Nanti kita lihat ya di highlight recap ya. Kita di Fataling. Dia kayak dia masuk gitu, diem gitu ya tadi. Kayak lagi jalan biasa aja. Oke. Dan
dan tidak memprediksi kalau ternyata ada Fatal Link. Dan Lusty di sini Brand Esport mereka memegang kendali game yang kedua kali ini. Dengan adanya view tuh ngeselin banget loh. Artisia masuk Deadly Magic langsung poker trick ke depan siapapun yang berani maju. Tapi Flap TZ ngacak-ngacak di area belakang, lihat tuh. Random slash terus menerus dan bahkan objektif mereka hanya cuma satu, yaitu turret di area mid. Sakit banget. Oh tapi di area belakang Formace awas sendirian, udah mulai masuk call-nya infonya. Formace yang kali ini mencoba untuk dapetin ribunya, tapi ternyata Fatalingnya menyelamatkan dirinya. Formace mencoba untuk jadi human form lagi balik ke belakang. Moonnya tidak mengenai siapapun untuk kiper Justice-nya. Langsung dikasih jempol like seperti di YouTube yang harus di like. Harley aja udah nge-like, kalian masa belum nge-like? Betul, ganteng doang. Masa ganteng doang like kagak? Ganteng doang nge-like kagak. Boleh Momo. Dari sisi itemnya ke bawah udah 5.800 nih dari Harley-nya. Ya Benedetnya juga udah punya apa? Brute Force 19. Dia bikin Queen Swing sih ini. Kartisi sih yang bahaya, dia udah selesaikan Holy Crystal. Oh iya. Dia jadi bakal sakit banget nanti sekali lompat dengan Deadly Magic-nya. Yes. Kalau Ciku masih kurang satu item ya, Queen Swing bakal dibuat kah? Atau mungkin Atau item defense Athena Shield? enggak punya Athena Shield. Oke. Satu item. Fataling? Gak ada. Baru dikeluarkan. Oh baru keluarin. Wow. Formace sendirian di sana mencoba untuk berubah, nggak bisa, dimakan sama Whistle Trap-nya. Iya, dan bahkan lihat Iwan-nya mencoba untuk mundur dengan Power of Nature, tapi agak sedikit sulit sekali dari seorang Iwan, tidak punya ultimate dan tidak bisa kabur kali ini terkena stun dari seorang Rico dan bahkan feeder Ice Strike-nya menutup hidupnya si Iwan. Sedangkan di arah sisi mid-nya Moon-nya masih bisa mundur. Todak. Strike-nya bagus banget dan bahkan ini Brand Esport. Iya, Space Escape langsung Deadly Magic. Inferno-nya dipaksa di pop up. Dan bahkan Vengeance-nya juga dipencet ya Fon-nya. Iya, untung aja ada Vengeance, kalau nggak ada mungkin itu bisa kelar. Lord yang pertama tidak adanya enhance dan Brand Esport tampaknya di sini benar-benar bermain dengan sangat amat disiplin, fokus menuju ke arah Lord-nya, tapi tiba-tiba ada X-Ray, tapi tidak ada Retribution dan langsung diamankan begitu saja oleh Harley-nya. Deadly Magic-nya mengarah ke seorang Tamusi, ada backshot juga, semuanya kena di sana. Ada Moon-nya, hanya terkena satu dari Justice, tipis banget Moon-nya. Belum ada item, Spiral juga tidak berhasil mengamankan dirinya. Looking for triple kill, Harley-nya ternyata langsung diamankan begitu saja oleh Fatizi-nya. Ciku belum ada ultimate dan hanya ada recall dari Fatizi-nya. Masih bisa untuk dihindari dan terlalu jauh range-nya. Ketika mengeluarkan ultimate-nya, Formace, what are you doing, man? Hilang 4 dengan sangat amat cepat. Ini benar-benar udah di depan mata sih. Ini Brand Esports ketika menghancurkan base turret dari Todak akan muncul alter ego. Wow, tapi aku setuju sama Cornet sih. Aku merasa Formace hari ini underperform banget. Kayak dengan performanya 141 dan bukan masalah ini ya, bukan masalah dari segi angka ya, tapi bagaimana dia inisiasi. Ini kayak Brand emang pengen ketemu alter ego juga sih. Dengan recall pantainya semua. Yep. Pantai santuy. Tapi sih, ini bakal coba untuk mengincar dan ini mungkin bisa dibilang kayak meng-clear minion dulu. Karena ini Formace entah kenapa kayak aneh banget mainnya hari ini. Entah kenapa ya. Kayak dia udah tahu sebenarnya gak bisa team fight tapi dipaksain team fight. Dan Flap TZ lihat Iwannya sampai mundur, flicker langsung untuk regen HP-nya. Dari Ribo sendiri tinggal jaga posisi di area bawah aja, X-Ray-nya langsung mundur lagi. Inferno, Deadly Magic-nya belum sempat menumbangkan seorang X-Ray kali ini. Dan ini bakal menjadi apa ya, kesulitan buat tim Todak sih. Lihat Iwannya ke pick off kah? Enggak, mundur lagi Iwannya, regen lagi. Gak ada Vengeance, masih cooldown. Cikunya belum maju, Unstoppable didapatkan oleh Harley-nya. Moon-nya juga damage-nya sakit banget ini dari Final Strike-nya. Dan Kartisi-nya mengincar karena Cikunya. Ciku terpaksa pulang terlebih dahulu. Sudah mulai masuk minion, Iwannya juga sekarang tidak ada ultimate keluarga, tapi Fatalingnya udah kena satu orang dan bahkan langsung lagi-lagi Formace yang diincar.
Moon yang mendapatkan 1, tapi hanya tersisa 2. Ciku dan juga Moon. Nggak bisa sih, kayak ini berat banget. Moon yang flicker, terkena Wah, Feather kena Air Feather Strike. Air Strike nggak tuh? Tapi masih Crossbow ada Crossbow Tank. Tank. Nggak bisa. Menemukan seorang Kha'Zix tapi dia nggak Kelar. punya apa-apa lagi dan bahkan nggak ada Needle Flower untuk Brand kabur. Esports. Brand Esports menuju. Alter Ego, go, go, go! Mereka langsung recall di pantai. Ke babak berikutnya dari Pantai Brand Filipin. Esports. Bagus loh. Recall pantai Filipin. Tahu nggak pantai apa? Pantai Anyer. Oke, maaf guys. Pantai Anyer itu. Di Cilegon. Aduh, oh my god, Todak yang disangka-sangka oleh Cornet bisa menuju ke babak berikutnya, namun mereka harus terjegal di game yang kedua dan bahkan game ketiga ya bawah. Iya. Lemes banget keringetan. Ini udah Nah game ini terakhirnya Formace, Iwan kenapa kamu Formace sayang? ya? Iya, dia Ada apa? dari main Hayabusa ya kok. Iya, tapi dengan kemenangan Brand juga atas Todak 2-1 ini berarti membuktikan bahwa Todak ini mereka masih bisa dikalahkan. Masih ada chance untuk mengalahkan Brand. Dan gue gak tahu sih, tadi dengan last picknya Grok gak ada impact sama sekali yang bisa dilakukan oleh Todak juga. Better kalau mereka coba untuk menggunakan Digi juga kah? Karena tadi kan ada Atlas, ada Harley yang sudah mereka lihat. Dan mereka kayak dengan adanya Grok, apa yang bisa dilakukan oleh Grok tadi untuk melawan Atlas? Ya paling cuma bersih-bersih traps sih. Tapi si Momo sama Om Awas sadar gak sih? Apa tuh? Kayak ketika team fight-nya udah kalah dan Formace-nya malah masuk sendirian dari ini. Iya Yang itu, Roger yang itu di ya? area purple buff kan. Aku tuh udah mikir ya, ini kalau Formace masuk, terus ketemunya pas Harley lagi. Ini kalau Formace masuk pasti udah end. Susah banget. Ya, Aneh banget loh. dikasih Deadly Mage sih. Iya. Terus dia Poker- komit lagi, dia komit langsung mau masuk ke itu. Mau Iya, masuk ke dia Harley-nya mau kan. wolf transformation Heeh. kan. Set 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 hilang. Benedetta-nya ya gitu. Ya udah kayak gitu Terus lah. Hayabusa dikasih Hayabusa tapi kayak gitu enggak. Atau itu bukan Formace yang mainin? Huh? Formace. Gimana? Hah? Gak ada Hayabusa Kan kan? di stage. Enggak, maksudnya di Hayabusa. Hayabusa tadi game 2. Oh Yang iya, yang iya empat betul, betul, Hayabusa. betul Hayabusa. Tapi bukan Formace. Oh, Iya bukan, dong bukan. sayang. bukan ya? Formace, dong. Formace, Hayabusa. Formace, Formace. Formace, Formace, kasih kau. Cuma ya berbeda banget sih dengan gameplay yang kemarin dan bahkan nggak tahu ya apakah karena dia tidak pede. Tapi yang menarik di sini sebenarnya ya, yang menarik di sini itu adalah balik lagi omongan kemarin ya. Ranger Mas bilang kau turunkan tim Indonesia yaitu Alter Ego ke lower bracket, Oh yes. kita akan pulangkan dari Indonesia, kita akan pulangkan tim Dua dari tim Filipina. Filipina. Hmm. Dan yang menarik adalah Alter Ego sudah memulangkan Omega. Betul. Oh. Berarti Apakah Alter Ego akan memenangkan Brand juga yang lolos setelah menumbangkan mensengkat Todak? Waduh, aku deg-degan ya. Aku memang Si pengen Alter Ego Alter ketemu Ego. Brand sih, tapi aku deg-degan sekarang. Alter Seru Ego nih, seru adalah nih, seru nih, seru nih. Philippine Slayer. Udah Philippine Slayer gak sih gitu loh. Iya, iya, Kalau iya. kalau misalnya dia bisa pulangin juga nanti Brandnya. Kalau RRQ punya Finn yang menjadi Lord Stealer, Woi. kita punya Alter, Alter Ego, Ego. juga. Philippine Slayer. Diambil Aduh. dong di steal. Ayo, bener. Colong. Iya. Maaf. Mau nyalahin cewek. Udah kita lihat highlight aja deh nih recapnya ya. Kita akan lihat dari game 1, game kedua, dan game 3 Game akhirnya. 1, 2, 3 ya. Akhirnya ada angka 3 ya. Biasanya 2 Game 1 dan juga 2 gitu. Cepet banget. Dan ya dari game yang pertama ini kayak buat Todak. Todak mereka bisa mendapatkan game yang pertama ya dengan komposisi yang cukup unik di mana ada Gatot Kaca, di mana ini Gatot Kaca di sini dari awal ya, dari menit awal dia sudah berani buat diving try ngebukain pattern untuk Ciku yang bergerak dengan sangat-sangat bebas sekali di bagian belakang dan After of Guardian yang memang berulang kali bisa menangkap pemain-pemain dari Branding Spot dan dengan adanya bantuan Lord juga Iya. mereka bisa mengamankan game yang pertama. Tapi itu catatan hanya di game yang pertama karena masuk ke dalam game yang kedua terlalu banyak hero-hero tank yang dipakai oleh Todak ini berakibat bahwa mereka tidak memiliki follow up damage yang sangat-sangat cukup sekali. Meskipun mereka punya Belerik, mereka punya Gatot Kaca, tapi pemain-pemain mereka bisa ke pick off 1 demi 1. Ini ada contoh momen dimana sangat pas sekali. Gatot Kaca After Guardian, Breath of Dryan dibuka di bagian tengah, tapi gak ada Esmeralda. Hayabusa juga sudah pakai Shadow Wheel, jadi udah gak bisa ngapa-ngapain banyak dan Todak harus mengakui keunggulan untuk Brand Esports di game yang kedua dan masuk ke dalam game yang ketiga. Ini bisa kita bilang one-sided gak sih? Tadi betul-betul dikontrol oleh Brand Esports, mereka punya Harley, mereka bisa ngajakin main di early phase, early gamenya dan
Brand Esports tidak mengendorkan serangan mereka sama sekali, hanya memberikan 5 poin saja untuk Todak dan mengunci game yang ketiga tadi untuk seri dari best of 3 kita. Beda ditanya sih kalau Tuh, main. recall Anyer. Udil dipanggil juga, Udil dipanggil. Udil. Ya, Udil Iya. dipanggil juga. Wah, bener Wah, juga. dipanggil nih. Dipanggil bro. Dipanggil. Ayo Gila. ketemu di pantai. Ketemu di Anyer. Wah, ini gokil sih. Beneran terjadi dan ya Allah. Serem. Tapi mari kita Gua doakan yang deg-degan. terbaik. Kita berikan tenaga positif untuk tim Indonesia nanti. Karena Ramaikan. betul, karena habis ini masih sebelum Alter Ego. Oh Masih iya. ada RRQ host Dan ini best of 5. Best of Iya. 5. Bermain Gold RRQ. Ya, walaupun dari Alter Ego udah istirahat 2 Oh game my ya. god, Brand Esports. 2 match. Ini sesuai dengan ekspektasi masing-masing tim sih. Brand Esports mau ketemu Alter Ego juga sama. Betul, Di betul. interview, Udil tidak akan menyerah begitu saja dengan membalaskan. Tapi, aduh, Menang. Jangan tergamas gitu dong. Saya yang takut lihat nih kalian semua nih. Saya udah deg-degan dari awal kayak tadi udah lihat tuh. nggak emang feeling Brand sih lolos. Feeling good. Oke. Brand tuh kuat ya bang, tapi Alter Ego lebih kuat udah. Oh iya pasti. Tapi kalau bicara soal Tentu. brand itu kuat ya. Kemarin kan mereka kalah dari Burmis Gold yang orang bilang ala Burmis apa sih? Nggak, Burmis memang kuat bro. Iya memang Sorry memang gua Indo Pride dan Myanmar Pride. memang kuat, cuman orang-orang kan kayak oh cuma ngeliat sebelah mata doang, Iya. apa sih ini sih? Terus tiba-tiba mengejutkan. Sampai ada yang DM aku bilang gini, Kak, kalau ketemu rank di Myanmar kayak udah boleh respect deh. Udah mulai dispek. Menyeramkan ya bun. Aduh, tapi bakal menjadi tanda tanya juga karena ini bisa dibilang kayak Alter Ego ketemu sama Brand udah kayak revenge dari Alter Ego harus benar-benar harus terbayar sih di match Benar. yang terakhir nanti. Oke, dan langsung saja kita lihat item build dari game yang ketiga tadi yang memang agak sedikit berat sebelah ya, 25 dan juga 6. Oke, dan kita lihat dari Todak dulu yang tampaknya mengalami sedikit kesulitan ya, pengen lihat formasi sebenarnya. Formasi ada Windtalker, wow, Raptor, Machete, sisanya belum jadi mau ke Endless Battle. Ada Tough Boots juga untuk bertahan, untuk berjaga-jaga. Dan Tapi Moonnya tipis banget juga ya. Moon, iya, Moonnya ada Walaupun ada Athena loh, Shield, dia tapi sudah tetap punya aja. Athena. Athena concentrated loh. Dia bikin tough juga kan? Dia bikin apa tuh nextnya? Tuh, Ciku Athena mau tadi. Jenis One kah? Tapi kok ada text speed? Itu tuh apa? Glowing One. Feather of Heaven Feather of Heaven. atau Windtalker ya? Enggak lah, nggak mungkin Windtalker. Feather Ada kayaknya tuh. text speed. Nah, tapi Ciku udah punya Athena Shield, masih tetap jebol juga ya. Kayak inilah kayak kekurangannya dari Todak adalah mereka nggak punya Purify sama sekali, cukup mudah untuk bisa diangkat dari Atlasnya. Wih, Lasti dengan Atlasnya 3016 sampai punya 16 assist dan bahkan udah Nggak punya tumbang bahkan. benar ada Dominance Ice juga, itu bakal ngerepotin banget buat semua marksman yang ada di bagian belakang. Ya kenapa ya nggak ada yang respect ini loh, ulti Itu musuhnya dia, loh. itu dia. Dari tadi loh. Dari tadi kan, Kenapa sih? ya apa ya, bisa digocek aja pakai flick kali. Mungkin mereka ya tadi aku bilang escape mechanism mereka udah cukup pede buat core-core yang Benar, tapi secara kalau kita lihat dari post matchnya juga semuanya berlangsung kayak lebih ke arah ini ya, brand e-sport, mana mereka udah unggul jauh banget dari segi KDA, dari segi tower, dari segi lordnya juga, bahkan ya tidak butuh waktu yang cukup lama untuk brand e-sport tadi bisa menutup game terakhir mereka. Dan ya Kartizi yang bebas banget ya bergerak, dia keluar masuk Kartizinya 2 itu bahkan ada di sana juga, total damage yang terbesar juga dipakai oleh Kartizi. Aku merasa Flatiznya juga main banget sih di sini Benedetanya, ngincar belakangnya, jadi kayak distractionnya mau nggak mau kayak mereka bingung siapa yang mau mereka tangkap gitu antara si Harley-nya atau justru Benedetta. Iya. Harusnya udah free banget di area belakang, gimana loncatnya coba Sylvana? Dihadangnya udah ada bisa Lero Abyssal Trap. Iya, berat Dan nggak ada banget. yang bisa masuk ke Parsia sih. Iya. Dan ya, gue setuju sih MVP-nya. Kalian setuju ya? Atlas.